Oke, kita tinggalkan dulu soal ijazah. Pemirsa, berikutnya kita ke informasi Keri Andrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Muhammad Riza Khalid, menjalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya hari ini. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Muhammad Keri Andrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, berlangsung hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, sebelumnya Keri didakwa merugikan keuangan negara 285 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sambil jalan nanti disiapkan ya, jadi bisa langsung. Jadi karena memang ini anggota 2 ini lagi cuti, jadi sementara untuk majelis ini sementara diganti oleh Pak Bur. Jadi nanti kalau nggak keberatan kita singkat-singkat saja ya, karena kita sudah musyawarah, kita mau libur panjang, jadi ada yang sudah pesawat. Dan pemirsa, tengah berlangsung saat ini sehingga kita langsung saja menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta berikut ini. Memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Sani Dinar Saibuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sani Dinar Saibuddin. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sani Dinar Saibuddin sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Sani Dinar Saibuddin untuk membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah co-pilot Smart Air Kapten Baskoro Andi Anggoro dimakamkan di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur, Jumat sore. Baskoro merupakan salah satu dari 2 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bovendigul, Papua Selatan. Dan seperti inilah suasana haru mewarnai pemakaman duka Kapten Baskoro di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur. Ya, keluarga dan rekan-rekan almarhum datang, pemirsa, untuk mengantarkan jenazah almarhum hingga ke peristirahatan terakhir. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka di Pondok Kelapa. Baskoro merupakan co-pilot Smart Air yang menjadi korban penembakan KKB saat pesawat mendarat di Bandara Korowai, Kampung Danowage, Distrik Yaniruma. 13 penumpang selamat, namun Anggoro dan sang pilot Kapten Enggon Erawan meninggal dunia tertembak. Sementara itu, pemirsa, inilah suasana duka jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Erawan yang dimakamkan Kamis malam tadi. Kita lihat tangisan meninggalkan dimakamkannya jasad almarhum. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, kita lihat ya, suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum karena almarhum dikenal sangat baik semasa hidupnya. Sebelumnya, pemirsa, pesawat Smart Air ditembak sekelompok orang bersenjata di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Hal ini mengakibatkan pilot dan co-pilot pesawat tersebut meninggal dunia di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan.
Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro setelah ditembak sekelompok orang bersenjata di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan itu. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami latar belakang dan penyusun materi stand up mensrea Panji Pragiwaksono. Sejumlah pertanyaan terkait hal itu telah dilayangkan pada Panji saat melakukan klarifikasi pada Jumat lalu. Polda Metro Jaya mendalami latar belakang dan penyusun materi stand up mensrea yang dibawakan oleh komika Panji Pragiwaksono. Penyidik telah memberikan 63 pertanyaan pada Panji dalam undangan klarifikasi pada hari Jumat yang lalu. Beberapa hal didalami oleh penyidik, diantaranya soal latar belakang, tujuan, dan penyusun materi stand up mensrea. Saudara PP sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan 63 pertanyaan. Ini pemeriksaan penyidik mendalami materi terkait latar belakang, siapa yang menyusun materi, serta tujuan penyampaian di acara mensrea. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli. Sebelumnya Panji Pragiwaksono telah memberikan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya terkait konten mensrea pada 6 Februari yang lalu. Ia menyatakan siap untuk berdialog dengan para pelapor yang melaporkan dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.